Shalom, selamat pagi teman-teman Teruna. Pada hari ini kembali lagi kita akan melaksanakan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Apa kabarnya? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan pastinya pagi hari ini penuh dengan sukacita untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak undang kita semua untuk bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, teman-teman Teruna kakak undang untuk berdiri. Mari kita buka ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk adik-adik yang ada di rumah. Kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita minta bimbingan Roh Kudus supaya ibadah kita berjalan sesuai kehendak Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, di mana Tuhan hamba beserta adik-adik hamba di minggu pagi ini kembali ke hadapan-Mu Bapa. Tuhan, hamba khususnya Tuhan akan memberitakan firman-Mu Bapa. Kau berkati Bapa, biarlah firman yang hamba sampaikan ini Tuhan bisa menjadi bekal kehidupan adik-adik kami Tuhan. Berkati adik-adik kami juga Tuhan yang ada di rumah yang siap mendengar firman-Mu Tuhan. Ibadah ini Tuhan biarpun lewat virtual, kami yakin dan percaya Tuhan ada dan hadir di tengah-tengah kehidupan terlebih ibadah hari ini Bapa. Sambut dan terima doa kami ini Tuhan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Kami siap menyambut-Mu Tuhan. Amin. Baik adik-adik, terlebih khususnya adik-adik Teruna di kelas EK. Hari ini Kak Ivan bertugas untuk memberikan firman kepada adik-adik. Kakak mengundang adik-adik untuk membuka Alkitabnya di Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Amsal 3 ayat 13 sampai 20 dengan judul Berkat dari Hikmat. Kakak akan membacakannya ya untuk adik-adik semua. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat,
orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air, samudera raya berpencaran dan awan menitikan embun. Terpujilah untuk kita semua yang mengaminkan firman Tuhan. Haleluya. Ya adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kakak harap kita semua sehat-sehat. Sukacita hari ini luar biasa untuk kita semua yang ada di rumah, terlebih adik-adik yang ada di rumah. Biarpun masih kita di dalam ibadah virtual ini, tapi kakak yakin dan percaya semua kakak-kakak yang lain yang memberitakan firman di sini, kakak harap kalian menjalankan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jangan masuk kanan, keluar kiri. Adik-adik yang baik, di mana pada hari ini di tanggal 30 Agustus topik kita adalah pentingnya hikmat bagi masa depan. Pentingnya hikmat bagi masa depan. Kenapa pentingnya hikmat bagi masa depan seperti adik-adik ini? Karena ya kakak yakin kalian adalah masa depan kami semua, dari orang tua dan untuk bangsa dan negara. Pentingnya hikmat bagi masa depan kita karena kita harus tahu kita ada di sini karena kita dari Tuhan, bukan dari siapapun. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hikmat, apa sih kata hikmat itu? Kita taunya hikmat, berhikmat, ya kan? Kita harus berhikmat kepada orang, terlebih kepada Tuhan. Hikmat, apa hikmat itu? Hikmat itu adalah bagian kata yang artinya kebijakan atau kearifan. Datang dari mana hikmat itu? Ayo, ada yang bisa tahu? Apakah datang dari langit turun ke bumi? Tidak mungkin. Atau dari orang tua, atau dari diri kita sendiri? Ada yang tahu? Kita akan jawab di sini. Hikmat itu datang bukan karena manusia, bukan karena bumi, tapi hikmat itu datang dari Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan orang tersebut itu sesuai kehendak Tuhan. Jadi kita harus tahu bagaimana kita sebenarnya, kedekatan kita, komunikasi kita kepada Tuhan. Kita harus tahu. Yang mungkin selama ini jarang berdoa ataupun ini jarang membaca Alkitab. Ayo sekarang mari kita dekatkan dengan Tuhan supaya kita dapat hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terlebih di dalam studi adik-adik yang ada di rumah yang mungkin banyak stres, banyak kali PR-nya atau banyak kali tugasnya selama sekolah secara online ya. Kakak yakin semuanya itu kalian akan menjalani sesuai perintah Tuhan. Nah, hikmat itu juga adalah harus kita takut akan Tuhan. Yang tadi kakak sudah sampaikan. Kita jangan jangan seolah-olah kita ini hebat, jangan seolah-olah ini kita mampu, jangan seolah-olah kita ini ya merasa sempurna.
Jangan, bagaimanapun kita ini detik ini kita bernapas, kita bisa beribadah ini karena berkat Tuhan, hikmat yang kita terima ya ini, kita bisa menjalani ibadah biarpun lewat virtual, kan gitu. Nah, hikmat ini juga adik-adik harus kita sadari kalau kita yang belum berhikmat, mari yuk kita lakukan. Karena bagaimanapun Tuhan itu ada, biarpun tidak nampak. Adik-adik yang dikasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, apa, mengapa, kenapa pentingnya hikmat yang berdasarkan didikan dalam peringatan firman Tuhan. Kenapa hikmat itu sangat mendasar sekali di dalam kehidupan kita? Di sini kakak jelaskan kenapa, mengapa, dan apa sih kok bisa seperti itu kata-kata yang kakak ucapkan untuk adik-adik. Tuhan adalah sumber kita. Itu jawaban pertama. Yang kedua adalah Tuhan Yesus adalah sosok figur alat tolak ukur kita, yang dikarenakan kita adalah ciptaan dari Tuhan. Tanpa Dialah yang mungkin kita tidak ada di dunia ini, terlebih saat detik ini. Kalau nggak ada dari Tuhan, ya mungkin kita nggak akan bertemu, kan seperti itu. Adik-adik yang baik, kita harus menyadari hikmat Allah yang kita dapat itu sudah melebihi sesuatu dalam kehidupan kita, kan? Saya yakin sudah. Yang bilang belum gak mungkin. Kenapa kakak bilang sudah? Buktinya yang pertama, kepandaian dalam hidup. Kita sudah disekolahkan oleh orang tua kita. Orang tua kita adalah perpanjangan dari tangan Tuhan yang dititipkan oleh Tuhan. Makanya kita terlahir dari perut orang tua kita, dari ibu kita beserta bapak kita. Kepandaian, diberi panjang umur dan kesehatan, diberi kebahagiaan dalam kehidupan, dan masih banyak lagi. Kenapa Tuhan bisa berikan kepada kita seperti itu tanpa cuma-cuma di dalam hal itu? Kenapa enggak sih harus dipilih-pilih seperti itu? Karena janji Tuhan kepada kita, jika kita melakukan apa yang diperintahkannya, pasti akan diberikan sama Tuhan, tapi tidak secepat membalikan telapak tangan. Nah, karena Tuhan itu adalah akar, sumber kehidupan kita. Kalau air, Tuhan itu adalah mata airnya. Dengan kata lain, hikmat diberikan Tuhan ke kita sebagai umat manusia harus saling membantu, memberikan dan berbagi kepada orang lain. Contoh tadi kan, kita diberi kepandaian. Nah, akal pikiran kita yang sehat, yang pintar, jika kita mempunyai kelebihan, melihat teman-teman kita ataupun gak usah jauh-jauh, karena kita sekarang aktivitas kebanyakan di rumah, membantu orang tua, membantu adik-adik, kakak, ataupun abang. Ayo, lakukan, berekspresi saja di rumah. Selama itu bisa untuk membahagiakan orang tua. Kalau kita sudah membahagiakan orang tua, kita membahagiakan Tuhan. Jangan, kalau bilang jangan pelit-pelit. Membantu di dalam segi pelajaran, yang jelas bukan menyontek, itu sudah salah itu. Membantu adik kita ataupun saudara kita yang ada di rumah yang mungkin kesulitan ataupun susah, ayo dibantu cari jawabannya, supaya kasih adik kita itu, entah adik kita ya di rumah itu bisa tahu. Dan jika kita lakukan itu, Tuhan pasti senang. Apalagi orang tua pasti sangat senang melihat anaknya yang membantu untuk demi kemajuan,
memberikan dan berbagi kepada orang lain. Tadi yang sudah kita bahas, berbagi jika kita punya kelebihan, memberikan secara tulus jika kita punya kelebihan ataupun rezeki, membantu itu sudah jelas. Adik-adik yang baik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita menjalani apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu hikmat tadi itu, maka Tuhan Allah akan menjaminkan masa depan kita yang lebih baik. Luar biasa ya Tuhan Yesus itu. Jika kita percaya, Tuhan akan menyelamatkan kita. Orang percaya akan sudah diselamatkan. Ditambah lagi sekarang, jika kita menjalani apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu hikmat tadi, maka Tuhan Allah akan menjaminkan masa depan kita yang lebih baik. Coba kurang apanya lagi Tuhan buat kita di dalam kehidupan. Nah, sama kayak kita, jika kita pintar membantu orang tua, menolong orang tua di dalam rumah, pasti kakak yakin selama orang tua itu mampu, orang tua itu ada rezeki, apapun yang adik inginkan terlebih untuk kemajuan kehidupan adik, misalnya dalam segi sekolah, pasti akan dipenuhi orang tua kita. Tidak mungkin tidak. Tapi ya jangan gara-gara membantu tiba-tiba mak PS-nya dah rusak, tolong ganti dan terbaru, itu salah. Tapi kalau untuk yang lebih bagus, masa depan dalam arti ya kebutuhan untuk sekolah, pasti orang tua itu sangat mendukung untuk adik-adik. Adik-adik yang baik, takut akan Tuhan itu, jadi kita harus pasti tahu jalan yang mana yang harus dilalui dan yang tidak dilalui. Takut akan Tuhan, harus kita tahu jalan yang mana yang harus kita lalui dan yang tidak kita lalui. Dalam arti kata, sudah tahu itu berbahaya atau sudah tahu orang tua tidak suka, ya jangan dibuat. Bisa-bisa ya memancing, mungkin ya memancing kemarahan orang tua, kesal orang tua terhadap kita. Tapi kalau kita menjalani nasihat-nasihat orang tua, kakak yakin adik-adik sayangi orang tua adik-adik. Nah, sama. Kalau kita jalanin apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan akan senang sama kita. Tapi kalau kita melenceng, melawan aturan dari orang tua, pasti juga Tuhan marah. Karena tadi kakak bilang kembali lagi, orang tua adalah kepada Tuhan dan kita dititipkan dari perut ibu kita selama 9 bulan. Jadi apa yang kita perlakukan sama orang tua, itulah kita perlakukan sama Tuhan. Jika kita berbuat baik sama orang tua kita berarti sudah otomatis berbaik sama Tuhan. Kalau kita jahat sama orang tua atau mengecewakan orang tua, sudah pasti otomatis kita akan mengecewakan atau membuat marah Tuhan. Adik-adik yang baik, di dalam ibadah kita hari ini, kita harus terus berupaya hidup takut akan Tuhan, lebih berharga dari apapun. Kita lihat di ayat 13 tadi, ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Nah, maka dengan itu Tuhan pasti berkenan untuk kita jalani dalam kehidupan sehari-hari, tiap langkah kita, dalam aktivitas kita sehari-hari. Tapi ingat dengan catatan, jangan dilakukan saat musiman ataupun saat lagi butuh. Itu paling sering umat manusia seperti itu. Baru misalnya lagi sakit ataupun lagi ada masalah, langsung ingat Tuhan. Mungkin kita sering dalam kehidupan kita ya, kadang-kadang kalau sama kawan itu ya, kalau lu senangnya ingatnya lagi senang aja, kalau lagi susah karena ingat lu. Nah, pasti seperti itu, sering pasti dalam kehidupan
berteman adik-adik sehari-hari. Kalau teman susah, nggak ada. Kalau teman untuk happy, pasti banyak. Kalau kata orang tua abang dulu, teman ajak menangis tuh nggak akan ada saat lagi susah. Kembali, pasti orang tua, adik-adik kita, abang kita, kakak kita yang akan mendampingi. Tapi kalau saat lagi kita bahagia, lagi happy, itu banyak, malah nimbrung gitu kan, pasti. Nah, kakak harap kalian jangan seperti itu, karena bagaimanapun itu sudah yang disebutkan bahwasanya Tuhan akan kecewa sama kita, karena kita sudah tidak akan takut Tuhan. Tapi kalau kita takut Tuhan, kita lakukan bukan karena atas dasar saat butuh ataupun saat musiman. Dari kakak sudah jelaskan sama kalian. Nah, kondisi kehidupan yang lagi memburuk atau sejenisnya tiba-tiba langsung ingat Tuhan, itu sudah jelas, jangan terulang lagi. Jelas Tuhan pasti tidak akan berkenan. Nah, Tuhan pasti tidak akan berkenan kepada kita di dalam kehidupan kita. Kenapa kakak bisa mengatakan seperti itu? Kita kembali lagi, kita bercermin, ya kan? Siapa sih yang mau kita menyendiri saat kita lagi butuh? Pasti berharap ada orang-orang terdekat sama kita. Sebaliknya kita harus juga lakukan kepada kehidupan kita. Kalau ada teman kita yang lagi susah ataupun menderita, deketin, kasih support. Kalau sama kita anak Tuhan, kasih dia ayat-ayat untuk supaya dia bangkit, kasih dia penghiburan. Nah, jangan saat ada teman lagi happy kita ini, jangan. Sebaliknya kita jangan seperti itu juga ya. Kita harap seperti itu buat adik-adik. Terus diberkati untuk memberkati dalam kehidupan sehari-hari. Diberkati untuk memberkati di dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya apa? Sesuatu yang mendatangkan keuntungan atau kebaikan dalam diri seseorang. Jadi itulah akan menjadi tolak ukur kita. Kita diberkati dan memberkati. Jadi apapun yang kita lakukan akan menjadi keuntungan dan kebaikan dalam diri seseorang yang akan Tuhan berikan dari tangannya langsung. Nah, di dalam pembacaan Alkitab kita ini yang tadi dimulai dari ayat 12 di Amsal 3, kita umat manusia mengapa kita jangan menolak dan jangan bosan kepada peringatan Tuhan dengan menyatakan Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya, seperti seorang ayah atau ibu kepada anak disayangi. Anak yang dipukul oleh orang tuanya biasanya tidak percaya bahwa orang tuanya memukul karena mengasihi anaknya. Jadi kebahagiaan atau penuh berkat akan menjadi milik seseorang apabila ia menemukan hikmat atau berhikmat. Yaitu setiap orang yang menerima didikan dan tidak bosan terhadap peringatan Tuhan akan mendapat berkat. Kakak harap apa yang kakak sampaikan hari ini adik-adik harus bisa mencerna di dalam kehidupan sehari-hari untuk adik-adik. Karena bagaimanapun namanya hikmat itu adalah Tuhan yang berikan. Kita takut akan Tuhan, kita akan diberi hikmat dari Tuhan untuk kehidupan kita. Nah, mengenai yang belum pernah melakukan hal itu, yuk mari kita rubah di dalam hati kita dulu yang paling utama. Kita rubah dulu. Kita lakukan dalam aktivitas kita tunjukkan kepada Tuhan yang mungkin selama ini dekat ataupun berdoanya jarang. Mari kita rubah, biar kita dapat hikmat, biar
Tapi kita diberkati Tuhan dengan catatan tadi. Jangan saat musiman saja baru ingat, itu tidak boleh. Karena bagaimanapun Tuhan akan menilai kita, karena Tuhan itu adalah tolak ukur kita di dalam kehidupan kita. Kakak harap adik-adik bisa melakukannya itu di dalam kehidupan sehari-hari. Tunjukkan kepada orang-orang terdekat, orang tua dan semua yang ada di dalam kehidupan adik-adik, Tuhan mampukan aku untuk bisa membahagiakan atau menyenangi hati Tuhan. Terima kasih. Amin. Nah, teman-teman teruna, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Layan. Kita akan merespon firman Tuhan tersebut sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 dan 2, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tentram. Adik-adik, kita akan memasuki doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur Tuhan yang kami rasakan pada pagi hari ini Bapa. Kami bisa beribadah melalui virtual Tuhan. Yang kiranya Tuhan semuanya itu kami serahkan Tuhan. Karena kami yakin Tanganmu bekerja, Kau mengirim Roh Kudus di tengah-tengah ibadah virtual kami Bapa. Bapa yang baik, Kau tahu saat ini Tuhan kami masih stay at home, yang selalu senantiasa mengikuti perintah dari pemerintah Tuhan. Kami yakin Bapa itu semua kehendak-Mu Bapa. Kami yakin Tuhan, Tuhan selalu menyertai, menjaga kami Bapa. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang kami tidak inginkan Tuhan. Terlebih Tuhan, tutup bungkus keluarga besar adik-adik kami yang ada di rumah beserta adik-adik kami dari segala penyakit COVID. Terlebih orang tua yang senantiasa saat ini dalam aktivitas bekerja Tuhan, kami yakin Bapa, hamba beserta adik-adik hamba untuk doakan orang tua mereka Bapa. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar orang tua adik-adik kami ini Tuhan Kau lindungi, Kau beri kesehatan Tuhan dalam kehidupannya dan menjauhkan dari segala penyakit menghampiri dalam tubuhnya itu COVID-19 Tuhan. Bapa yang baik, di pagi hari ini Tuhan kami ingin berdoa untuk gereja kami Bapa. Biarpun saat ini jemaat-jemaat kami Tuhan masih melakukan ibadah secara online ataupun live streaming, kami yakin dan percaya Tuhan Kau berkati gereja kami saat ini. Kau berkati Ibu Pendeta, Kau berkati majelis, Kau berkati pegawai gereja Tuhan. Terlebih Kau berkati kakak-kakak layan, terlebih utamanya adalah kakak layan teruna Tuhan.
Di dalam kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, Engkau berkati mereka di dalam tiap aktivitas pelayanannya Tuhan, tiap aktivitas kehidupannya sehari-hari Bapa. Kami yakin Tuhan, gereja kami beserta pengurus, pihak pendeta dan lainnya Tuhan, Engkau akan melindungi mereka dan memberkati secara seluruhan Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa negara kami ini, dari 3 presiden, wakil presiden, menteri, dan seterusnya Tuhan, yang berupaya Bapa untuk membangun bangsa negara ini Tuhan. Terlebih yang saat ini Tuhan, pandemik yang masih saja Tuhan, selalu ada saja penambahan korban di dalam bangsa kami ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau akan memampukan pemimpin-pemimpin di pemerintahan di bangsa kami ini ya Tuhan, dari tingkat pusat maupun di daerah Tuhan. Kami yakin Tuhan, tangan-Mu bekerja Bapa untuk menyelesaikan semua segala pergumulan permasalahan dalam kehidupan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terlebih Tuhan akan memberikan ataupun bekerja untuk mengutus siapapun yang akan menemukan obat vaksin di pandemik ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, di mana waktunya nanti Tuhan tiba akan berikan, kami akan lalui Tuhan pandemik ini dalam kehidupan kami, dan kami bisa kembali aktivitas kami seperti dulunya Tuhan. Kau berkati pemerintah kami ya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan akan bekerja di situ ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, kami juga tadi sudah mengumpulkan persembahan dalam ibadah. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau berkati persembahan ini Tuhan, agar menjadi berguna untuk gereja di dalam gereja kami ya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau berkati adik kami yang sudah memberikannya Tuhan. Janganlah Kau memandang sedikit banyaknya Tuhan yang kami berikan dalam persembahan ini Tuhan, tapi Kau lihat isi hati kami Bapak, yang tulus Tuhan untuk memberikan persembahan ini kepada-Mu Tuhan Yesus yang baik. Masih banyak Tuhan di dalam doa ini yang kami ingin panjatkan Bapa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, di waktu yang akan tiba Tuhan, Tuhan boleh berkenan untuk mengabulkan isi hati kami yang kami inginkan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, sambut dan terima doa kami ini. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman Teruna, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak mengundang teman-teman Teruna untuk berdiri. Mari kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Muda Mudi nomor 127 ayat 1 dan 2, Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Dunia ku tolak, ku ikut salib,
dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Tetap teguh, tetap teguh. Adik-adik, kita akan doa berkat. Mari satukan dalam hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Nah, teman-teman teruna, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Tidak bosan-bosannya, kami, Kakak Layan, selalu mengingatkan teman-teman teruna agar tetap jaga kesehatan, tetap rajin belajar, tetap menjadi anak yang baik di rumah, selalu bantu orang tua, dan tetap senantiasa berdoa kepada Tuhan agar segala sesuatunya Tuhan pulihkan dan kita boleh kembali beribadah seperti biasanya dengan tatap muka yang kita lakukan seperti sebelum terjadi pandemi corona ini. Dan jangan lupa minggu depan kita kembali lagi dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.